Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program Java saya yang berjudul Studi Kasus 3.java dan Studi Kasus 4.java. Nah, jadi yang pertama untuk Studi Kasus 3, program ini dibuat untuk memproses sebuah matriks persegi dan di program ini kita bisa tahu bagaimana menghitung pola L, menghitung pola kebalikan L, menentukan nilai tengah dari matriks, mengukur perbedaan antara pola L dan kebalikannya, dan akhirnya menentukan nilai dominan dari ketiga komponen tadi. Kemudian di sini saya bisa mengambil kesimpulan secara sederhana program ini melatih kita untuk memahami array 2 dimensi, perulangan, kondisi, dan logika matematika dalam satu kesatuan. Jadi untuk penjelasan code-nya di sini ada import java.util.scanner di mana saya mengimpor library scanner dari Java karena ini penting untuk membaca input dari keyboard. Jadi tanpa baris ini program tidak bisa menerima angka yang diketik user. Kemudian untuk public class studi kasus 3, ini adalah deklarasi kelas utama dengan nama studi kasus 3. Di Java, semua kode harus berada dalam sebuah kelas dan nama file harus sama dengan nama kelas. Jadi file ini saya buat dengan nama studi kasus 3.java. Kemudian untuk public static void main string, baris ini adalah method main. Method ini adalah titik awal dari program Java. Saat program dijalankan, baris ini yang pertama kali dieksekusi. Kemudian untuk scanner input sama dengan new scanner system.in. Di sini saya membuat objek scanner bernama input. Jadi objek ini akan saya gunakan untuk membaca input angka yang diketikkan user. Misalnya nanti user memasukkan ukuran matriks atau nilai-nilainya. Kemudian untuk integer ukuran sama dengan input.nextInteger. Di sini saya minta user memasukkan sebuah bilangan bulat. Angka ini akan saya simpan di variabel ukuran. Nah, di nilai ukuran ditentukan besar matriks yang akan kita buat. Misalnya kalau user mengetik 3, maka matriksnya 3 kali 3. Kemudian untuk integer matriks sama dengan new integer ukuran ini, di sini saya membuat array 2 dimensi bernama matriks dengan ukuran X ukuran. Nah, pada line ini kalau ukurannya tadi 3, maka array ini berbentuk 3 kali 3. Kemudian untuk line for integer baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari ukuran. Lalu for integer kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari ukuran. Kemudian untuk matriks ke baris kolom sama dengan input.nextInteger. Nah, bagian ini dipakai untuk mengisi nilai matriks. Jadi loop jalan dari baris 0 sampai ukuran 1, kemudian loop kedua jalan dari kolom sampai ukuran ke 1 juga. Lalu setiap perulangan saya minta user memasukkan angka, lalu angka itu disimpan ke matriks, baris, dan kolom. Nah, dengan cara ini, seluruh elemen matriks diisi oleh user. Kemudian, untuk integer tengah, saya buat variabel tengah untuk menyimpan nilai tengah dari matriks. Kemudian, untuk line ini, if ukuran itu 2, kemudian tengah itu sama dengan matriks ukuran dibagi 2, kemudian else-nya itu integer, bilangan yang pertama sama dengan ukuran dibagi 2 kurang 1, kemudian bilangan yang kedua sama dengan ukuran dibagi 2. Kemudian untuk yang tengah sama dengan matriks B1 ditambah matriks B1 B2 ditambah matriks B2 B1 ditambah matriks B2 B2. Nah, di sini saya cek dulu apakah ukuran matriks ganjil atau genap. Jadi kalau ukurannya itu 2 sama dengan 1 atau ganjil,
nilai tengahnya ada di indeks ukuran per 2. Jadi contoh ukurannya 3, maka nilai tengah di baris 1, kolom 1. Kalau ukuran genap, nilai tengah dihitung dari 4 elemen pusat matriks. Jadi bukan satu angka, melainkan penjumlahan 4 angka. Untuk itu saya simpan dulu 2 indeks tengah B1 dan B2, lalu menjumlahkan matriks B1 B1, B1 B2, B2 B1 dan B2 B2. Kemudian jika ukuran matriks kurang dari 3. Nah, jadi jika ukuran matriks kurang dari 3, di sini kita tidak mungkin membuat pola L. Maka di sini saya tampilkan pesan yang pertama, yaitu nilai L-nya itu tidak ada, kemudian nilai kebalikannya itu juga tidak ada, kemudian nilai tengah tetap ditampilkan, perbedaannya tidak ada, dan dominan diisi dengan nilai tengah. Selain itu, untuk menghitung pola L, yaitu dengan cara seluruh kolom pertama ditambah dengan baris terakhir tanpa sudut. Jadi di sini saya menghitung pola L dengan menjumlah semua elemen di kolom pertama, lalu kedua saya menjumlahkan semua elemen di baris terakhir mulai dari kolom 1 sampai ukuran 2. Jadi pojok kiri bawah tidak dihitung 2 kali, dan hasil akhirnya disimpan dalam variabel total L. Kemudian untuk menghitung pola kebalikan L. Nah, jadi untuk menghitung pola kebalikan L atau L terbalik, di sini pertama saya menjumlahkan semua elemen di kolom terakhir, yaitu matriks 1 ukuran yang pertama. Kemudian di sini juga saya menjumlahkan semua elemen di baris pertama mulai dari kolom 1 sampai ukuran 2, lalu jadi pojok kanan atas tidak dihitung 2 kali, dan hasil akhirnya disimpan di variabel total balik. Kemudian untuk mencari perbedaan dan nilai dominan. Nah, untuk ini saya hitung perbedaan antara L dan L balik. Jadi saya pakai math.apps supaya hasilnya selalu positif, lalu saya tentukan nilai dominan. Jadi kalau perbedaan sama dengan 0, artinya L dan L balik nilainya sama, dominannya adalah nilai tengah. Kalau tidak sama, dominannya adalah nilai terbesar antara total dan total balik. Lalu yang terakhir untuk tampilan hasil. Nah, untuk tampilan hasil ini di sini sudah tersedia code-nya. Di sini saya cetak semua hasil ke layar, jadi user bisa lihat nilai L, nilai kebalikan L, nilai tengah, perbedaan, dan yang terakhir dominan. Lalu saya menutup objek scanner dengan input.close agar tidak ada resource yang terbuka. Ini adalah praktik pemrograman yang cukup baik. Lalu untuk menguji code ini, kita akan mengujinya dengan masuk ke terminal. Kemudian kita masukkan inputnya. Nah, jadi ketika kita memasukkan inputan 1 dan 19, jadi di sini baris pertama artinya ukuran matriks sama dengan 1. Berarti matriksnya hanya 1 kali 1, jadi cuman ada satu elemen saja, yaitu 19. Nah, jadi di sini telah
mengikuti, di mana programnya berjalan secara semestinya. Nah, demikian untuk studi kasus yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus yang keempat. Oke. Untuk penjelasan program studi kasus yang keempat ini, di sini saya mengimpor library yang saya butuhkan, yaitu terdapat scanner untuk membaca input, kemudian array list untuk menyimpan daftar nilai, dan terdapat hashmap untuk mencatat nilai dan frekuensinya. Kemudian di sini juga saya punya public class studi kasus 4 dan public static void main string. Di sini saya membuat studi kasus 4 dan metode utama main sebagai titik mulai program. Jadi pada line ini saya mendeklarasikan struktur data, di mana data nilai itu menyimpan nilai dan jumlah kemunculannya. Kemudian untuk list nilai untuk menyimpan semua nilai dalam urutan input, dan catat frekuensi untuk mencatat frekuensi nilai saat mencari yang paling jarang. Kemudian total nilai min untuk menghitung jumlah terkecil, dan pencatat terbanyak untuk membantu mencari nilai yang paling sering muncul. Kemudian untuk proses input nilai. Jadi di sini saya membaca input nilai. Jadi kalau saya ketik garis-garis seperti ini, artinya program berhenti menerima input. Jadi kalau tidak, saya ubah jadi angka atau integer pairs integer. Nah, saya cek di data nilai. Kalau angka sudah ada, frekuensinya ditambah 1. Semua nilai juga disimpan di dalam list nilai. Kemudian untuk mengubah array list ke array primitif, nah di sini terdapat integer kumpulan nilai sama dengan list nilai .stream .map to integer. Nah, kalau untuk line ini saya mengubah array list ke array primitif supaya lebih gampang diolah. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, di sini terdapat integer max vol sama dengan kumpulan nilai. Nah, di sini saya mencari nilai tertinggi atau max dan nilai terendah atau min dengan perbedaan satu per satu. Kemudian untuk menghitung jumlah yang terendah, di sini saya menghitung jumlah terkecil, yaitu nilai dikalikan dengan frekuensi dengan menyimpan perhitungan di total nilai min. Kemudian untuk itu di integer most value ini adalah mencari nilai yang paling sering muncul. Di sini saya cari frekuensi yang paling besar atau frekuensi max. Lalu kemudian untuk mencari nilai yang paling jarang muncul, di sini saya hitung jumlah terbesar dengan nilai dikali frekuensi dan simpan nilai serta frekuensinya. Kemudian untuk mencari jumlah tertinggi, yaitu nilai dikali frekuensi, saya di sini hitung jumlah terbesar, yaitu nilai dikali frekuensi dan simpan nilai serta frekuensinya. Kemudian untuk yang terakhir di sini saya menampilkan semua hasil analisis saya, di mana saya menampilkan semua hasil yang terdiri dari nilai tertinggi, kemudian nilai
terendah, kemudian nilai yang paling sering muncul, kemudian nilai yang paling jarang muncul, kemudian jumlah terbesar, dan jumlah yang terkecil. Lalu untuk input yang saya masukkan, nah untuk inputnya adalah ini. Nah, jadi untuk inputan yang saya masukkan yaitu 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 5, 1, kemudian garis-garis. Nah, ini adalah sebuah data nilai. Jadi di sini nilai terbesarnya adalah 5, nilai terkecilnya 1. Untuk frekuensinya masing-masing itu nilai yang terbanyak adalah 2 sebanyak 3 kali, dan nilai 4 sebanyak 1 kali. Itu adalah yang nilai tersedikit. Kemudian untuk jumlah yang tertinggi yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi untuk nilai yang tersedikit itu adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi output ini sudah benar sesuai dengan nilai data yang telah kita masukkan. Baik, demikian hasil atau presentasi yang bisa saya dapat lakukan di malam hari ini. Apabila ada kekurangan dalam proses presentasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.